Orang miskin itu kan dinamis. Bulan lalu miskin, bulan ini tidak miskin, kebetulan Maret dia miskin. Bisa jadi bulan April tidak miskin atau sebaliknya. Sehingga ini hanya sekedar indikasi saja. Bahkan buat yang melakukan studi lebih serius, kita tidak meragukan angka kedalaman kemiskinan BPS. Tapi mengapa biaya untuk mengatasi kemiskinan sekian ratus triliun tidak berhasil membuat kemiskinan menjadi nol misalnya. Padahal kalau dilihat kedalaman ini kan bisa. Nah, itu contoh. Jumlah penduduk miskin 25,22 juta orang pada Maret 2024 dan pembagian wilayah perkotaan, perdesaan, lalu juga mengukur penduduk miskin itu adalah dengan garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tersebut adalah ukuran pengeluaran per kapita per bulan, per orang ya kapita itu. Ukuran itu diperoleh dari survei, terdiri satu paket komoditas makanan disebut garis kemiskinan makanan, lalu satu paket garis kemiskinan non-makanan. BPS sebetulnya juga menghitung karena ada 300.000 rumah tangga yang menjadi responden untuk Susenas bulan Maret yang menjadi basis perhitungan kemiskinan. Dari 300.000 itu kan kemudian ditentukan yang miskin dan tidak miskin berdasarkan sampel itu. Tidak 300.000 itu semuanya miskin kan, belum tentu kan sesuai dengan respondennya. Di antara penduduk miskin tersebut didapat rata-rata pengeluarannya. Ada rumah tangga, ada perorangan. Nah, rata-rata pengeluaran penduduk miskin itu sebenarnya dimiliki oleh BPS tapi tidak selalu disajikan. Kadang disajikan dalam dokumen-dokumen lain. Otomatis orang yang miskin itu tadi kan adalah mereka 25,22 juta orang itu berada di bawah garis. Tapi kan nggak sama. Ada yang miskin sekali, kalau ini dalam bahasa populer bukan bahasa BPS. Sangat miskin, ya mungkin hampir miskin, agak miskin gitu kan. Seperti itu. Bisa dibuat rata-rata 25,22 juta orang ini. Seberapa jauh rata-rata mereka dengan garis. Sebenarnya kalau orang itu mudah, orang atau rumah tangga. Jadi kalau misalnya dia 500, garisnya 582, berarti jaraknya kan 82.000 kan jarak garisnya. Tapi ini dibuat rata-rata. Berapa rata-rata semua penduduk miskin itu? Dari cara menghitung yang tentu lebih sedikit kompleks dengan kurva, itu diperolehlah yang disebut dengan indeks kedalaman kemiskinan. Apa maksudnya? Mengukur jarak rata-rata seluruh penduduk miskin itu dengan garis. Jadi mungkin jumlah penduduk miskin ada 25 juta, ukurannya 583 ya, tadi 882, 900 berapa. Kalau ternyata dia 580 kan sebenarnya tetap miskin, tapi dekat banget dengan garis. Itu berarti kemiskinannya tidak terlalu dalam, kan begitu. Tapi kalau dia 200, kan dalam. Nah, kira-kira gampangannya begitu. Tapi yang dibicarakannya adalah angka rata-rata, karena sampel 300.000 itu dan di antara 300.000 itu yang miskin sebutlah sekian ribu, itu sampel untuk mengestimasi populasi, karena cara pemilihan sampel BPS juga sudah memiliki metodologi dan itu dilakukan berkelanjutan sehingga relatif bisa dipercaya. Tadi kembali ke pokok soalnya, dari rata-rata itu dibuat indeks seberapa jaraknya rata-rata ini dengan garis. Itu disebut indeks kedalaman kemiskinan, disingkat P1. Semakin tinggi P1 berarti rata-ratanya makin miskin, maksudnya sangat miskin kah? Nah, maka kita jadi bisa lihat perkembangan. Nah, ini misal perdesaannya lebih tinggi. Nah, berarti kan perdesaan ini kan nilainya lebih tinggi tuh. Berarti kan di desa itu miskinnya itu dibandingkan garisnya lebih miskin, lebih jauh miskinnya. Itu maksudnya kedalaman. Kalau dibaca jangka panjangnya, berarti memang orang miskin tuh relatif terangkat, makin mendekati garis. Nah, kalau dibaca sepintas ya. Tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa juga bicara dari tahun 2019 sebelum COVID. Ini di perkotaan tidak terjadi perbaikan, yang berarti sempat membaik kemudian kembali turun. Jadi orang miskin di perkotaan itu kedalamannya, maksudnya rata-rata lebih miskin dari garisnya itu masih bertahan. Di desa memang menurun, cuma jauh gitu dari garisnya. Nah, apa tujuan dari pembuatan garis ini secara teoritis? Aslinya itu sebenarnya adalah menghitung berapa membiayai program untuk mengatasi kemiskinan. Jadi begini, anggap saja kalau misalnya hanya ada 100 orang miskin, atau garisnya 600, yang 100 orang ini rata-ratanya 500, kan masih miskin. Berarti kan kurangnya cuma 100. 100 kali 100, itu kan hanya dibutuhkan 10.000 untuk menjadikan mereka
persis di garis dan selebihnya. Aslinya tuh begitu. Tetapi ada masalah di sini. Karena orang miskin itu kan dinamis. Bulan lalu miskin, bulan ini tidak miskin. Kebetulan Maret dia miskin. Bisa jadi bulan April tidak miskin atau sebaliknya. Sehingga ini hanya sekedar indikasi saja. Bahkan buat yang melakukan studi lebih serius, kita tidak meragukan angka kedalaman kemiskinan BPS. Tapi mengapa biaya untuk mengatasi kemiskinan sekian ratus triliun tidak berhasil membuat kemiskinan menjadi nol misalnya. Padahal kalau dilihat kedalaman ini kan bisa. Nah, itu contoh. Tapi untuk alat analisis tetap baik ini. Untuk menunjukkan apakah orang miskin makin jauh dari rata-rata garis kemiskinan. Informasi lain sebetulnya diperlukan mengenai dengan orang yang dikerak kemiskinan. Yang misalnya rata-rata 580, yang di bawah 300 berapa banyak. Sayangnya untuk publikasi BPS yang untuk publik itu tidak sampai situ. Tapi kalau kita memiliki data mentahnya, dan pemerintah tentu bisa kan, itu bisa mengutak-atik itu. Itu namanya indeks kedalaman kemiskinan atau P1. Ini saja ketika pandemi, ini kan naik kan kedalaman kemiskinan. Kemudian membaik setelah pemulihan 2022, lahan-lahan, cuma khusus kota belum kembali seperti semula. Itu kedalaman. Kelemahan dari indeks ini karena bersifat rata-rata. Jadi ada yang ukuran 580, ada yang 560, ada yang 400, ada yang 200 kan. Dibuat rata-rata terhadap garis namanya itu indeks kedalaman. Nah, dibutuhkan informasi lain namanya indeks keparahan kemiskinan, disingkat P2. Apa itu? Kita pernah mendengar Gini rasio ya. Gini rasio kan ukuran ketimpangan pendapatan meskipun datanya pengeluaran. Sekaligus saya mengingatkan data BPS terhadap pendapatan itu sangat minimal ya, sehingga yang dipakai selalu data pengeluaran. Survei, Susenas dan semacamnya berbasis pengeluaran itu cukup banyak. Gini rasio mengukur ketimpangan seluruh penduduk 200 berapa? 80 ya, anggap aja 80 juta. Sementara ada ukuran ketimpangan yang khusus orang miskin. Disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan. Yang satu tadi P1 kedalaman, ini keparahan. Jadi Gini rasionya khusus orang miskin saja. Nah ini kalau digabungkan dengan P1 tadi, pemerintah atau pengambil kebijakan atau kita pembelajar ekonomi meroleh gambaran. Jangan hanya ngelihat jumlah 25 jutanya itu. 25 jutanya itu jauh nggak dari garis. Kemudian di antara 25 juta itu penyebarannya gimana? Berdekatan, sama-sama agak miskin saja, atau ada yang sampai kerak? Itu sampai tidak ada sampai 100 ribu misalnya. Itu namanya P2. Ada gambarnya juga, nah seperti ini. Kalau dibandingkan dengan kedalaman, keparahan kemiskinan ini relatif stagnan ya, membaik, tapi tingkat perbaikannya tidak signifikan. Artinya apa? Artinya memang ada masalah dalam pemerataan antar orang miskin. Jangan membayangkan ketimpangan itu hanya orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu ada yang miskin banget gitu loh. Ada yang agak miskin. Itu maksudnya P2. Ini penting juga buat pengambil kebijakannya. Tetapi kita harus paham bahwa angka-angka ini bersifat agregat. Saya ulangi ya, dari 300.000 sampel ketika Susenas, kemudian ditemukan sekian persennya adalah penduduk miskin. Nah, kemudian dari penduduk miskin itu nanti ada karakter-karakternya, kita belum diskusi soal itu. Salah satu yang dibicarakan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dua informasi ini penting untuk memahami profil kemiskinan di suatu negara, dan dalam kasus ini adalah profil kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, program-program untuk mengatasi kemiskinan bisa berdasarkan data-data yang cukup teknokratis dan akurat.